Halo semuanya, selamat datang di channel Seed Sheet. Pada kesempatan kali ini, kita akan membuat habit tracker menggunakan aplikasi Google Sheet. Nah, habit tracker ini itu tuh adalah alat yang bisa kita gunakan untuk melacak kegiatan maupun aktivitas yang ingin kita jadikan kebiasaan. Nah, ini adalah hasil akhir dari habit tracker yang akan kita buat teman-teman semua. Oke, untuk resource-nya yang akan kita pakai tentunya ada akun Google ya, dan juga ada gambar pertumbuhan bunga matahari by Josephus yang kita download dari Freepik. Nah, untuk linknya ada di deskripsi ya teman-teman, bisa dicek. Oke, kita lanjut. Nah, pertama kita tulis dulu tanggalnya. Di sini saya mau nulis tanggal 1 bulan 2 tahun 2024 karena kita kan akan membuat habit tracker untuk bulan Februari ya. Kemudian dilanjut dengan bikin headernya, yaitu saya tulis di sini habit. Lalu di kolom B4 saya menggunakan rumus sequence itu untuk mengurutkan tanggal di bulan Februari ini. Di sini untuk bagian pertama itu adalah rows. Jadi kita mau buat untuk berapa baris? Di sini saya tulis 1 karena hanya di baris keempat. Kemudian untuk kolom di sini saya tulis 29 karena kan satu bulan Februari itu ada 29 hari dan kemudian ini akan manjang secara horizontal, jadi akan melibatkan 29 kolom. Kemudian startnya dari mana? Kita ngambil dari kolom A1 karena startnya dari tanggal 1 Februari. Stepnya itu saya tulis 1 karena tiap kolom akan loncat 1 hari. Ini kenapa seperti ini? Karena si selnya itu belum kita format menjadi format tanggal. Maka dari itu sekarang kita format dulu dengan klik format, lalu ke bagian number, lalu pilih custom date and time. Nah di sini saya karena butuh angkanya aja, jadi saya pilih day, kemudian yang munculin angkanya aja. Lalu sekarang kita resize biar lebih enak ya kita aturnya. Kita klik, kita blok dulu kolomnya, kemudian kita resize dan kita pilih fit to data biar mengikuti dari datanya. Kemudian di baris 3 dari kolom B kita mau bikin nama-nama harinya. Jadi langsung tarik aja dari baris di bawahnya, yaitu dari baris 4, berarti dari B3 kita masukkan rumus sama dengan B4. Lalu kita drag and drop ya, kita tarik sampai 29. Lalu kita ubah formatnya sama dari format ke number, kemudian custom date and time, tapi kita dipilih di sini day as abbreviation. Jadi kita butuh nama harinya. Kemudian kita blok lagi kolomnya dan kita resize untuk fit to data ya. Setelah itu kita bikin kolom di kolom AE, yaitu namanya complete. Jadi di sini kita mau menghitung satu habit itu sudah dikerjakan berapa kali dalam waktu 1 bulan, dan juga kita buat kolom progress bar untuk melihat dengan menggunakan grafik ya progresnya itu seperti apa. Habitnya sendiri kita ambil sampai 10 aja dulu ya. Kita tulis habit 1, kemudian kita drag and drop sampai habit 10. Nah, di sini untuk di kolom habitnya, kolom B5 sampai B14 kita pakai checkbox atau tick box. Kemudian kita drag and drop aja sampai kolom AD. Nah, kemudian kita ingin menghitung jumlah habit yang sudah dikerjakannya kan ya. Nah, kita pakai rumus count if. Di sini untuk range-nya kita ambil dari contoh untuk habit 1 itu dari B5 sampai AD5. Kemudian kondisinya atau kriterianya itu adalah true, yang dimana sama kayak waktu tick boxnya di checklist ya, waktu checkboxnya di checklist seperti itu. Nah, kita bisa cek sekarang kurang lebih seperti ini. Di saat dicek maka akan bertambah nilainya seperti itu. Oke, kemudian kita drag and drop aja sampai bawah dan sudah jadi untuk rumus di kolom complete. Nah, sekarang kita ke bagian kolom progress bar-nya. Di sini kita pakai rumus sparkline, kemudian datanya kita ngambil dari yang kolom AE, ya kan? Kan ini progress habit yang sudah dikerjakan gitu.
Kemudian kita masukin option barunya atau optionnya. Nah, di sini kita tentuin dulu pakai grafiknya tipe apa, chart type, kemudian kita masukin tipenya itu bar. Setelah itu kita tulis max-nya ya, nilai max-nya berapa. Di sini kita masukin 29, itu kan 1 bulan gitu ya. Kemudian masukin warnanya, color, hijau. Jadi kita tulis green. Kemudian kurung awal tutup dan kurung tutup, kita enter. Nah, jadi seperti ini. Di saat bertambah nilainya, dia progress barnya akan bergerak gitu, akan bertambah seperti itu. Kemudian kita drag and drop aja juga ke bawah sampai habit 10 di baris 14 ya. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya. Oke, sekarang kita mau menghitung berdasarkan harinya. Kita pakai rumus count if. Kita drag and drop dari B5 sampai B14 untuk hari pertama. Kemudian karena ini persentase, kita mau dibagi berdasarkan keseluruhannya ya kan. Nah, di sini kita pakai konta. Konta itu digunakan untuk menghitung sel yang tidak kosong. Nah, karena yang di text box yang nggak di checklist itu nilainya false, bukan kosong gitu kan. Nah, nanti dibagi, akhirnya ketahuan nilainya berapa. Kemudian kita bikin format as persen, dirubah jadi persentase, dan jadilah seperti ini. Terus kita coba, diklik dan akan bertambah persentasenya ya. Kemudian setelah itu kita drag and drop saja sampai baris AD. Sampai kolom AD. Nah, kurang lebih seperti ini untuk progres perhariannya dalam bentuk persentase. Sekarang kita mau menambahkan progresnya itu digambarkan menggunakan bunga matahari ya, pertumbuhan bunga matahari dari gambar yang kita ambil dari FreePik ini gitu. Di sini kita pakai rumus if, kemudian ada n-nya juga. Nah, di sini kita lihat dari rumus berikut, kita lihat bahwa ini dibagi 5 kriteria ya. Mulai dari antara 0 sampai 20% sampai lebih dari 80%. Karena gambar yang kita dapat itu dibagi 5, maka kriterianya juga dibagi 5. Nah, dari rumus ini kita bisa lihat contohnya. Jika nilai dari persentase di kolom baris B2 itu lebih dari 80%, maka munculkanlah nilai C3 di kolom E baris 1. Nah, itu C3 kolom E baris 1 itu adalah gambar dari bunga matahari yang sudah tumbuh maksimal gitu. Kemudian dilanjutkan lagi, jika nilainya itu antara lebih dari 60 dan kurang atau sama dengan dari 80%, maka maka nilainya menjadi C3 di kolom D baris 1, yaitu gambar yang keempat. Dan seterusnya. Di sini ada pakai N. Nah, N ini tuh biar dua kondisi yang di dalam rumus N ini harus terpenuhi. Nah, untuk rumusnya ini bisa teman-teman lihat ya, dan disesuaikan saja sama sel yang teman-teman pakai gitu. Setelah rumusnya oke, kita langsung aja ya, kita tarik, kita cek dulu nih. Oh, ternyata udah bener nih, ya kan? Nah, habis itu sekarang kita mau menghitung jumlah hari yang progresnya itu lebih dari 80% atau yang bunganya sudah mekar sempurna gitu kan, di kolom AE baris 1 gitu, di sel AE1. Kemudian setelah itu kita drag and drop aja yang bunga dari B1 sampai kolom AD gitu. Kemudian kita cek lagi bener apa enggak rumusnya gitu kan. Dan ternyata bener ya, kalau udah lebih dari 80% bunganya dia mekar sempurna. Nah, ini saya sesuaikan lagi ukurannya seperti ini. Oke. Nah, di sini kita langsung tarik aja. Di sini kita mau mengininya kan ya. Oke. Nah, sekarang sudah jadi nih teman-teman. Tinggal kita beri warna aja biar lebih enak gitu ya dilihat. Kita blok
kemudian kita ke bagian format, kemudian pilih alternating colors, kita pilih warna. Kalau saya pilih warna yang ketiga ini, kurang lebih seperti ini. Klik done kalau sudah. Kemudian saya blok juga yang di atasnya, kita warnai ya, sama kayak bagian headernya. Untuk bunga dihilangkan saja warnanya. Kemudian ini kita fontnya rubah, kita sesuaikan lah ya, kita percantik gitu. Oke, untuk yang bagian sel A1 kita pengennya cuman namain bulannya aja ya, berarti kita pilih menampilkan bulannya aja gitu. Jangan lupa kita kasih border juga ya teman-teman, seperti ini. Nah sekarang kan sudah jadi nih ya, habit tracker sederhana yang dibuat pakai Google Sheet. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.